Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini saya bersyukur karena boleh bertemu dengan saudara-saudara meski melalui Zoom meeting seperti ini. Kerinduan kami adalah bahwa pertemuan-pertemuan seperti ini akan lebih ditingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang, sehingga kita boleh beribadah seperti yang lalu-lalu. Kami bersyukur juga Tuhan terus menolong dan memberkati sehingga lambat laun penyakit atau virus-virus yang melanda kami ini boleh semakin landai, berkurang, dan pada akhirnya menjadi selesai. Ayat emas kita malam hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyimpulkan ayat ini, maka sebenarnya ini mau berkata bahwa kamu adalah saksi-saksiku. Kamu adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh siapapun, dari manapun, kapanpun. Artinya bahwa setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan terpanggil untuk menjadi surat-surat terbuka bagi orang lain. Tentunya surat-surat terbuka itu akan membuat kita bisa membaca banyak hal-hal baik yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keberadaan Allah adalah keberadaan yang sungguh istimewa. Bahkan sampai hari ini banyak disalah mengerti oleh beberapa orang lain. Kita harus mengerti Allah sebagaimana Allah menyatakannya kepada kita. Kita hanya dapat mengerti Allah seturut dengan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Sehingga saya mau mengutip sebuah ungkapan dari D.L. Moody yang berkata begini, semakin sedikit kamu percaya tentang Allah, maka semakin banyak peluang kamu bisa tertipu oleh orang-orang yang mengaku seperti Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya begini, bahwa kita ini adalah orang-orang yang harus terus menjadi orang-orang yang bertabiat menginjili orang lain. Surat terbuka itu artinya bahwa kita adalah orang-orang yang terus bersedia membicarakan Injil kepada orang lain. Bagaimanakah penginjilan itu mau dilakukan? Ada beberapa cara yang sudah sering digunakan, yaitu yang pertama adalah secara proklamasi. Secara proklamasi, yaitu dengan terus terang, dengan terbuka, mengatakan bahwa Injil yang kita bawakan itu adalah Injil dari Tuhan. Yang kedua adalah presensi, artinya keberadaan kita di tengah-tengah komunitas, keberadaan kita di tengah-tengah kelompok tertentu adalah membawakan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Seperti dalam ayat tadi bahwa memberitakan Injil itu adalah membawa seseorang supaya mengenal firman Tuhan. Bagaikan
menulis di hati, tidak menulis di loh-loh batu, kata firman Tuhan, tetapi menulis pada loh hati manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya dikatakan bahwa menjadi saksi bagi Tuhan adalah memberitakan tentang Allah itu sendiri. Yang kedua adalah memberitakan tentang dosa. Artinya kita sungguh-sungguh harus belajar tentang apa itu dosa. Dosa bukan cuma sekedar perbuatan-perbuatan sosial yang melawan hukum-hukum yang ada, tetapi bagaimana standar kehidupan kita. Standar kehidupan kita sehari-hari itu ditandai dengan bagaimana kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan, tidak melakukan dosa-dosa itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga adalah bahwa hal yang harus diberitahukan selain dari Allah dan dosa, maka yang ketiga itu adalah kesaksian kita harus memberitakan siapa itu Kristus. Sehingga ketika kita memberitakan Kristus, di situ lengkaplah sudah semua dari rencana Allah di dalam kehidupan manusia seutuhnya. Karena itu, saudara-saudara, biarlah kehidupan kita menjadi kehidupan yang bersaksi, kehidupan yang menyaksikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada. Saudara, firman Tuhan selalu menegur kita, mengajar kita untuk senantiasa melihat bahwa kita ini adalah surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain. Ada selama masa pandemi yang sudah mulai berlalu ini, paling tidak selama masa 2 tahun ini, maka kehidupan kita menjadi tertutup. Sehingga seorang juru bicara pemerintah pada waktu itu berkata, "Hei, kamu sekalian, paling tidak 2 kali sehari harus memberi komentar supaya teman-temanmu, komunitasmu tahu bahwa kamu masih ada, kamu masih hidup. Beri komen atau beri komentar sehingga mereka tahu bahwa kamu masih ada." Saudara-saudara, kita pun selama 2 tahun, kehidupan 2 tahun ini, maka kebanyakan kita tidak bertemu satu dengan yang lain. Kebanyakan kita tertutup satu dengan yang lain. Tidak bisa terbaca oleh karena keberadaan ini. Tetapi yang Tuhan maksudkan adalah bahwa kiranya kehidupan kita ini boleh terbaca. Apa yang dilakukan oleh tiap-tiap orang itu. Apa kehidupan sehari-harinya yang dikerjakannya. Selama masa pandemi ini, saudara, saya mau mengatakan bahwa kehidupan saya itu adalah membaca buku, menonton televisi, tapi itu berapa lama, berapa jam yang bisa kita habiskan dalam sehari untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Tetapi bagaimana perilaku kita di luar, bagaimana keberadaan kita terhadap orang luar, itulah yang akan terus menjadi surat terbuka bagi Tuhan. Surat terbuka Tuhan bagi kita di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan terus mengajarkan kepada kita bahwa di tengah-tengah masa kesukaran seperti ini pun kita harus datang bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Sehingga banyak kali apa-apa yang beredar di dalam kehidupan kita, secara khusus ketika kita tidak bekerja lagi ataupun bekerja
sebagian bekerja dari rumah, maka pola-pola kehidupan kita itu menjadi sangat berbeda dengan pola-pola kehidupan waktu keadaan masih normal.